Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Alfa John Reza akan mengerjakan tugas skenario 1 pada sertifikat komputer Junior Network Administrator. Unit-unit untuk kompetisi kali ini adalah merancang pengelamatan jaringan, mengkonfigurasi switch, memasang jaringan nirkabel, dan mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system atau AS. Nah, di sini kita adalah tim IT yang dikontrak sebuah perusahaan untuk mengimplementasikan jaringan komputer. Nah, pekerjaan pertama yang kita terima adalah untuk mengkonfigurasi 3 buah gedung yang berada di area perkantoran. Nah, rancang dasar yang diinginkan oleh perusahaan bisa dilihat di sini. Gedung B ada satu router, PC, perangkat wireless, switch, dan access point. Nah, kalau yang gedung A ini sebagai data centernya, karena terlihat di sini isinya cuma ada server data dan mail server, switch, dan router. Terus yang gedung C adalah router, switch, access point, PC, dan perangkat wireless seperti laptop dan smartphone. Nah, perusahaan juga telah memperhitungkan jumlah maksimal user yang akan terhubung dalam jaringan. Nah, yang untuk ke server yaitu menggunakan IP address 10.10.10.0 dan jumlah maksimal yang terhubung itu 2 buah, dana server data dan server email. Dan untuk gedung C menggunakan IP address 192.50.100.0. Nah, PC-nya 80 dan jumlah maksimal kabelnya 126 buah. Untuk gedung C sendiri adalah 192.50.200.0, PC 60, nirkabel 80 buah. Nah, asumsi atau batasan dalam menentukan perangkat yang digunakan jaringan komputer adalah sebagai berikut. Sistem operasi yang diinginkan adalah open source, spesifikasi komputernya adalah nirkabel, server, switch, router, dan belum ditentukan oleh perusahaannya. Berarti kita sendiri yang akan menentukan. Setiap perangkat dibatasi bandwidth yang digunakan yaitu komputer 150 KB per second, nirkabel 300 KB per second, dan server 60 MB per second. Pada gedung B, pihak perusahaan membuat aturan khusus di mana seluruh perangkat nirkabel yang terkoneksi dalam jaringan tidak dapat mengakses perangkat komputer yang berada dalam gedung tersebut. Sedangkan pada gedung C, aturan tersebut tidak berlaku. Jadi, dalam lokal area network B, perangkat wireless tidak bisa mengeping ke perangkat yang nirkabel yang ini nyambung ke kabel. Terus kalau yang gedung C ini bisa kedua-duanya. Nah, gimana cara mengatasinya? Kita buat pembatasan firewall nanti. Terus yang ke-1 adalah merancang pengelamatan jaringan, mengidentifikasi sistem operasi pada jaringan, membagi alamat jaringan, dan mendokumentasikan. Oke, di sini saya sudah membuat end device documentation. Kita lihat di servernya. Nah, untuk server email menggunakan, kita asumsikan OS-nya yaitu Ubuntu server, dan server data kita asumsikan Ubuntu server juga. Fisikalnya seperti ini. Nah, untuk service-nya sendiri tentu saja yang email kita menggunakan SMTP atau Simple Mail Transfer Protocol. Maka address perangkatnya seperti ini, IP-nya 10.10.10.3/29 dan default gateway yaitu .1. Ya, yang server data sama saja, cuma service-nya menggunakan FTP. Address-nya seperti ini, IP-nya seperti ini, yaitu 10.10.10.2/29 dan default gateway-nya adalah
10.10.10.1. Nah, untuk yang gedung B ya end device gedung B kita asumsikan dua buah PC di sini menggunakan OS-nya adalah X Ubuntu yang menggunakan service HTTP dan HTTPS. MAC address-nya seperti ini, IP 4-nya seperti ini, yaitu /25. Keyword gateway-nya adalah 192.50.100.129. Untuk laptop kita asumsikan menggunakan OS open source Linux yaitu jenisnya X Ubuntu menggunakan service HTTP dan HTTPS. MAC address-nya seperti ini, IP 4-nya seperti ini, dan default gateway-nya seperti ini 192.50.101. Matuannya juga begini, OS-nya tentu Android, service, MAC address-nya IP 4 dan gateway. Nah, untuk yang gedung C sama saja, cuma yang membedakan adalah IP-nya karena sudah dikalkulasi dengan VLSM, jaringannya biar tidak terbuang banyak. Yang PC menggunakan /26, yang kabel menggunakan /25. Gateway-nya seperti ini. Oke. Berarti yang merancang pengamatan jaringan sudah selesai. Sekarang kita mengkonfigurasi switch pada jaringan, menentukan spesifikasi switch, memilih switch, memasang switch, dan menguji switch pada jaringan. Oke. Untuk yang pertama di gedung A. Gedung A sendiri saya sudah mendokumentasikan. Untuk switch device documentation switch A, modelnya adalah bisa kita lihat di CLI menggunakan WS CS switch PT. Deskripsinya switchnya terhubung ke gedung A, switch untuk gedung A maksudnya, dan memanage network 10.10.10.0/29. iOS-nya TM PT 3000, software-nya ini PT 3000 i6G4L2M, yang mana switch-nya sudah manageable. Nah, untuk gedung B dan C sama saja, spesifikasinya seperti ini. Nah, ini adalah description switch-nya nyambung kemana. Yang untuk A, yang F01 kita langsung sambungkan. Kita menggunakan kabel straight. Fast Ethernet 0/1 ke router sudah terhubung. Terus yang untuk server data menggunakan 1/1 server data. Oke. Untuk yang server email menggunakan /1. Salah. Kita hapus. Harus sesuai dengan dokumentasi. Untuk yang 1/1, oke, ke server data. Yang 2/1 ke server mail. Gunanya documentation, nanti kalau administratornya ganti, itu juga ganti tidak mumet sang adminnya. Yang untuk switch B sama saja modelnya. Nah, deskripsinya switchnya terletak di gedung B, ini switch untuk gedung B. Switchnya memanage 2 VLAN, yaitu 192, VLAN 10 dan VLAN 20, di mana terlihat jelas 192
50, 100.0. Ini adalah network untuk VLAN 10. VLAN 10 adalah untuk yang nirkabel, dan sisanya adalah VLAN 20 yang untuk non nirkabel atau wire kabel. Nah, yang untuk switch C sama saja seperti ini. Bisa dilihat sendiri, memanage dua VLAN dengan dua network yang berbeda. Oke, kita sambungkan VLAN ini. Yang switch B yang 1/1 adalah untuk PC 1A harusnya ini. Kita ganti betul ya. Betul. Switch B PC 2B. Kesalahan yang ada di dokumentasi kita harus memperbaiki. Nah, S1/1 sudah terhubung ke PC 1B. Lainnya 2/1 untuk PC yang 2B. Plus Ethernet 3/1 untuk ke access point. Nah, itu yang C, yang 1/1 untuk PC 1C kita hubungkan juga. Ini menurut dokumentasinya. Oke, sudah terhubung sesuai dengan dokumentasi. Yang untuk switch ke sini, switch gedung B untuk FA00 menggunakan mode terang, yaitu bisa ngeterang ke router B, dan yang port sisanya adalah mode akses. Di sini juga sama saja, 0/1-nya mode terang yang terang ke router, dan sisanya adalah mode akses untuk ke end usernya. Kita uji switchnya. Kita kasih IP masing-masing end device-nya. Terus 2, 50, 100, 130. Karena /25 adalah 128. Di sini network gateway-nya 129. Oke. Saya lihat untuk ke routernya.
Nah, untuk access point-nya kita ganti APB, kita ganti SSID-nya. Dua 50 100 3 1 128. Oke, konfigurasi di sininya smartphone B, statiknya. Oke, wireless SSID-nya kita buat APB. Untuk IP address-nya yang smartphone-nya seperti ini. Kemudian yang kita laptop. Di laptop kita untuk peripheral kasih LAN card-nya dulu. WPC 300N. Kita nyalakan lagi. Desktop kita kasih IP. Oke. 2.1.8. Oke. Nice. Gateway-nya sudah, PC sudah. Oke. Nah, untuk ininya kita ganti. Nah, untuk smartphone-nya kita ganti. 192 50 200 3 28. Oke. SSID-nya kita ganti. Untuk SSID HP-nya access point masih default, kita ganti APC-nya. Oke, nice. 128, IP address-nya 3. Ini untuk smartphone-nya. Ya, smartphone harus 3. Oke. Yang di laptopnya kita sama saja. Kita matikan dulu. Ganti perangkat tambahan. Oke, nice. Plus plastik 192 50 200 200 2 8 1. Oke, nice. Sudah. Kita uji uji switch-nya. Ping 92 50 100 130 ya. Salah IP sing terbalik angkanya. Nah, sebelum kita menguji orang lain, kita harus menguji diri kita sendiri. Itulah filosofinya.
kita juga dapat. Alhamdulillah. Nah, berarti switchnya sudah berhasil kita setting. Yang ke server 10.10.10.3/25/30 255.255.30 itu 252. Nah, invalid IP for this assessment. 10 nah 10 enggak /29 ini saya lupa. 255 berarti 248 ya. /29 248 Oke. Kasih 10 1 oke. Dua lima lima 248. Salah ininya. Bagian 2. Ininya 2. Oke. Nah. Kita ping dulu, kita uji dulu. Ping 10 10 10 3. Nah, berhasil untuk menguji diri sendiri. Oke, selanjutnya kita menguji orang lain. Berarti switchnya sudah tidak rusak, sudah benar maksudnya. Nah, kita ping juga 92 50 200 titik 131 diri sendirinya. RTO, berarti kalau RTO ada yang salah. Kita cukupkan. Diri sendiri kok salah. Belum di setting IP-nya. 50 200 131. Oke, untuk subnet masknya 126 yaitu 192. Gateway-nya untuk kita lihat isi 2-nya di ininya, di end device-nya. Untuk yang gedung C, untuk yang gedung C berangkat 2 menggunakan gateway 129. Oke. Kita setting juga 130
29 sih. Oke, 130 /25 /26 192. Untuk gateway-nya 29. Oke, nice. Coba kita uji antara PC 1 dan yang lain di gedung C-nya. Oke. Sekarang sudah berhasil. Nah, untuk yang PC satunya lagi, udah berhasil, berarti switchnya berhasil kita uji. Sekarang memasang jaringan nirkabel, menentukan spesifikasi perangkat, menginstalasi perangkat, dan menguji perangkat. Oke, kita tentukan memasang jaringan nirkabelnya. Sudah. Oh, jaringan kabelnya sudah kita pasang kan, sudah kita instalasi juga tadi pada switchnya. Uji perangkatnya sudah kita ping satu perangkat, switchnya sudah nyala juga. Berarti tinggal yang terakhir mengkonfigurasi routing pada perangkat jaringan dalam satu autonomous system agar jaringan komputer yang terdapat dalam gedung A, B, dan C dapat berkomunikasi satu dengan yang lain. Maka setiap gedung ditempatkan sebuah router sebagaimana yang terlihat pada gambar 1. Nah, untuk menjaga keamanan data dan alur komunikasi data dalam jaringan tersebut, maka dibuat aturan sebagai berikut. Seluruh perangkat komputer gedung B dan C dapat berkomunikasi dengan perangkat server. Dan 2, seluruh perangkat komputer pada gedung B dan C tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berarti perangkat komputer pada gedung B dan C tidak bisa berkomunikasi satu dengan lainnya. Nah, seluruh perangkat dalam masing-masing gedung dapat berkomunikasi satu dengan yang lain kecuali untuk perangkat di gedung B yang telah mendapatkan aturan khusus. Seluruh perangkat seluruh perangkat komputer pada gedung B dan C tidak dapat. Seluruh perangkat komputer pada gedung B dan C tidak dapat berkomunikasi satu dengan yang lainnya. Berarti komputer B sama C tidak bisa berkomunikasi. Oke, berarti kita hanya mengerut yang di server saja berarti ya. Oke, terus menyiapkan perangkat jaringan, identifikasi konfigurasi untuk konfigurasi pada perangkat jaringan, konfigurasi interface, konfigurasi hubnya, konfigurasi terus aktivasi routingnya, konfigurasi default routing. Oh, berarti kita menggunakan default routing. Terus menguji routing pada perangkat jaringan. Oke. Terus kita buat dokumentasinya. Kita buat yang di gedung admin dulu. Oke, seperti ini router device dokumentasinya sudah saya buat. Untuk yang gedung A, FA, kita masuk ke interface F0/0. Oke, kita nyalakan. Oke, setelah itu kita kasih IP 192 10 10
10.1 dengan net masknya /29.248. Oke, kita masuk ke serial 2/0. Oke, kita nyalakan, kita kasih IP address 192.168.1.1/30.255.255.255.255 berarti 252. Oke, udah kita nyalakan. Jadi kita masuk ke serial 3/0. Kita nyalakan. Oke, biasa IP address 192.2.1 dengan masknya 30, berarti 255.255.255.252. Oke, nice. Yang local area networknya sudah berhasil kita hubungkan. Terus kita masuk dalam konfigurasi routing B. Untuk B, kita masuk konfigurasi global, kita ganti hostname-nya. Hostname router B. Oke. IP 6 kita tidak gunakan IP versi 6 nya, kita buang saja. No IP versi 6. Kita masuk ke F0/0. Kita shutdown. Oke, kita masuk ke interface F0/0 titik 10. 10 ini berarti VLAN 10. Nah, kita kasih description-nya. Des to wireless. Description to wireless.
Oke, kita kasih number identity-nya 10, IP address 192 50 100 1. Oke, untuk masnya 255 255 255 252 252 128 128. Karena nanti yang wireless itu tidak bisa yang PC tidak bisa mengeping yang di PC, kita buatkan grup di sini. Berarti IP access group 100 ini itu berarti yang dari jaringan wireless keluar, jadi tidak bisa. Terus kita masuk ke interface untuk yang VLAN 20 nya 0/0 titik 20. Oke, sudah aktif. Terus kita encapsulation .i20, kita kasih IP address 192 50 100 129 255 128. Oke, kita masuk ke interface serial 2/0. Ini 2/0 untuk router A. Kita kasih IP address 192 68 2.2 255 255 255 mana sih B. Oh iya, ini 130 titik 252. Oke, selanjutnya kita routing. Oke, kita routing IP route. Kita pakai default routing karena tadi maunya default routing perintahnya. Terus kita kasih IP NAS. IP-nya berapa? 231 268 1.
access list untuk grup 100 tadi, menolak, deny. IP 192 50 100 0. Nah, dan wildcardnya 0 0 0.127. Wildcard adalah pengurangan dari netmasknya. Nah, ini adalah IP kita, IP yang untuk wireless ditolak ke IP itu 92 50 100 128 0.0.0.127. Oke, kita enter. Nah, berarti antara komputer dan wirelessnya tidak bisa berhubungan. Nah, kita buat perizinan, yaitu access list 100 permit IP yang dari 192 50 100 dari wireless. Wildcardnya itu 27 ke any itu semua device. Berarti yang sini sudah kita buat kecuali untuk device yang berada network ini. Sekarang selain dari device ini berarti bisa mengeping atau bisa berhubungan. Nah, sudah di routingnya sudah kita konfigurasi. Selanjutnya di switchnya kita konfigurasi switchnya. Kita masuk CLI dan konfigurasi terminal. Oke. Untuk ke interface F0/1 kita buat switch port mode switch port terang allowed VLAN ID-nya 1 sampai 1001. Oke. Kita buat switch port mode terang. Oke. Nice, sudah semua. Tinggal kita konfigurasi mode aksesnya pada masing-masing end user. Kita masuk ke interface F2/1. Kita buat switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20. Kita masuk ke interface F1/1. Kita buat switch port mode akses. Switch port akses VLAN 20.
Oke, kita masuk ke interface 3/1, interface F3/1. Kita buat switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Udah, kita coba show running config. Nah, sudah, berarti terus kita yang router nanti terakhiran saja yang di router. Laptop kita sambungkan ke wireless. Yang APB connect ya. Udah connect. Kita ping ping 192.50.100.2. Coba kita masih pakai aja statik, kita break 192 192 150 100 2 18 1 nya ini 100. Oke, coba kita cek yang smartphone. APP terhubung ya. Kita ping sudah bisa. Coba kita ping ke gateway. Ke gateway sudah bisa. Lambat tapi kita ping ke smartphone. Bisa. Kita ping ke PC seharusnya tidak bisa karena kita sudah pakai firewall tadi 130. Destination has unreachable. Oke, nice. Berarti settingan kita sudah berhasil di local area network B. Untuk yang C sekarang settingannya sama saja, tapi tidak ada aturan firewallnya di sini.
cukup VLAN-nya saja. Kita masuk enable, konfigurasi terminal, kita ganti hostname dulu, router C. Oke, kita masuk ke interface F0/0, kita kasih no shutdown. Oke, kita masuk ke interface VLAN-nya F0/0.100.10. Oke, sudah. Kita kasih description biar tidak keliru. Ke nirkabel atau wireless. Oke, kita kasih IP 92.50.200.255.255.255.128 karena /25 ya untuk yang VLAN 10. So if that the converter 199. Oh ya, kasih dulu. Encapsulation jadi 100. IP address 192 200.1 255 252 titik 128. Oke, kita ke interface F 0/0 20. Kita kasih description to PC. Oke, kita kasih encapsulation atau ID-nya .G20. Oke, kasih IP address 192.168.192.255.255.192. Kita cek benar apa tidak yang router C. Oke, betul sekali. Sudah selesai di routernya ini, tinggal kita konfigurasi di serialnya, serial 2/0. Valid, kita cek serial 2/0 valid. Oh ya, kurang teliti SE. Oke, kita shutdown dulu. Oke, udah nyala. Kita kasih IP
IP address 92.255.255.255.252. Oke, sudah selesai. 252. Kita hapus. Salah tadi /30. Oh ya betul, /30 ya. Kita soran ya di sini. Untuk yang ini udah benar. Saya 30 benar. Udah. Berarti kita cek di sini dulu yang di router. Nyalain. Berarti yang S22 di sini juga harusnya nyala. Belum dinyalain. Masuk dan coba kita ping. Kita ping terlebih dahulu routernya. Ping 92.168.1.2 2.2. Ya, udah berhasil satunya. Ya, berhasil. Oke, nice, sudah berhasil. Kita di sini kita uji coba dulu. Ping 192.168.2.2. Ya, sudah berhasil juga berkomunikasi dengan server gedung A dengan diri sendiri. Sekarang kita akan mencoba berkomunikasi dengan router gedung A. Jika berhasil, berarti settingan kita sudah sudah benar. Sudah benar. Sekarang kita konfigurasi gedung B. Kalau kita konfigurasi switch-nya, switch yang bisa dikonfigurasi hanyalah switch manageable. Oke. Kalau yang C ini bisa mengakses ke semuanya. Oke. Kita masuk ke interface 011.
Oke, udah hidup. Kita masuk ke switch port terang, allowed, mengizinkan terang yang melewati ini yaitu terang 1, terang 2 sampai VLAN 2 sampai 1001. Yang adalah VLAN konfigurasi yang digunakan umum, yang paling umum digunakan adalah VLAN skip. Nah, kita switch port udah terang, mengeterang dari router. Nah, udah hidup. 2 VLAN sudah hidup, kita langsung konfigurasi saja. Kita ke interface F1/1, kita masuk, kita ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita ke serial F2/1, kita masuk switch port mode akses, switch port akses VLAN 20. Oke, kita masuk ke interface Fast Ethernet 3/1, kita masuk ke switch port mode akses, switch port akses VLAN 10. Nah, sudah diakses, sudah bisa sekarang. Kita lakukan show run. Ini untuk mengelau terang sudah. Ethernet 1 nyambung ke PC dan 2/1 nyambung ke PC sudah juga. Ketiga merupakan access point sudah. Kita access point-nya namanya APC. Oke. APC. Kita ke ininya static. Oke. Kita lanjut connect. Tunggu sinyalnya. Ke APC kita sambungkan connect. Oke, sudah aktif, sudah menyambung. Kita keluarkan. Kita lihat. Kita rubah lagi. 192, 50, 200.2. Satu 28. Kita sambung ke gateway-nya 1. Oke. Kita lihat statik sudah benar. Ya, sudah benar. Kita ping dari PC 1, ping diri sendiri dulu. 2, 50, 200, 130. Nah, sudah berhasil. Temannya kita ping. Oke,
sudah berhasil. Gateway-nya kita ping, sudah berhasil. Kita ping laptopnya, kita ping laptopnya 2. Ya, request timeout berhasil. Berarti kita tinggal merouting masing-masing router seperti yang tadi di ini. Kita tinggal routing. Untuk yang router B kita sauran. Kita lihat routernya. Oke, default routernya sudah di ini. Kemudian ini. Konfigurasi terminal. Kita routing pakai default routing. Terus 0 0 0 0 0 0 0 92 168. Intinya kita cari 1.2 2.2.2. Oke, kita lakukan do esaran. Kita tingali IP root ini. Oke, tinggal kita default ini. Kita konfigurasi. Oke, konfigurasinya IP route 0.0.0.0 0.0.0.0 192.168.2.1. Oke, sudah selesai. Kita uji, kita ping ke server. Kita ping ke server. Ping 10.10.10.1. Apakah berhasil? Nah, ternyata sudah berhasil menguji ke server. Kita PC ini sekarang kita lakukan uji coba ke server. Ping 10 10 10 1.
agak lama. Nah, sudah berhasil. Berarti gedung B dan gedung C sudah kita konfigurasi, semuanya sudah bisa berkomunikasi dengan server. Simpan konfigurasi routing. Kita untuk mendokumentasikan dokumentasi routingnya seperti ini. Router A begini. Routingnya bukan statik ya, tapi default. Kita ganti default. Tapi default semua kita routingnya. Oke, sekian dari saya, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.